gitu. Jadi kita di sini ngalap berkah sekaligus mandi ruatan, sekaligus nanti meditasi, sekaligus narik sima, narik energi alam yang positif. Supaya ini kalau saya nyebutnya labu. Jadi ini kebetulan yang saya pakai ini memang zaman dari leluhur saya pribadi. Nah, ini jadi kadang saya itu jalan sendirian, laku sendirian. Jadi kadang saya sama teman-teman, saya juga kadang laku sendirian. Laku sendirian ini untuk supaya saya bisa, aku iki nang dunia iki masih ono wong tua, masih ono dulur, tetep apa-apa kudu awake dhewe. Jadi gak iso bergantung atau jaluk tolong. Teruslah berjuang membuka yang telah lama tertutup. Karena Majapahit masih ada. Oke, teman-teman Mojokerto TV semuanya, kali ini admin sudah berada di depan Petirtan Jolotundo, di mana banyak sekali teman-teman dari sekitar sini sampai Banyuwangi, Bali, dan hampir seluruh Indonesia datang ke Petirtan Jolotundo ini. Semakin malam, tempat ini, Petirtan Jolotundo ini semakin penuh dan campur ya, dari anak muda, kecil, tua, campur blek jadi sini, jadi satu di sini. Dan teman-teman bisa lihat ya, ada yang ketika kami tanya-tanya tadi itu mandinya jam 12 malam, dia radol seperti itu. Memang Petirtan Jolotundo, mitos dari airnya pun satu, bisa awet muda, ya seperti itu. Tetapi kenyataannya teman-teman, air dari sumber Petirtan Jolotundo ini memang nomor 2 terbaik dunia setelah air Zam-Zam. Nah seperti ini. Dan ini teman-teman antri air, antri banyu dah mas. Nah, jadi yang sebelah kiri dari kamera itu tempat perempuan, dan yang sebelah sana, sebelah kanan itu untuk laki-laki mandi di sana ya. Dan mungkin dari malam hari ini nanti ini tidak boleh untuk mandi di sini dan ditutup. Oke, kita lihat di suasana dan nanti kita akan berbincang-bincang, kita mencari tamu-tamu yang bisa kita wawancarai seperti ini. Tuh, penuh ya, belum lagi yang di bawah ya. Kita akan melihat untuk di luarnya. Jadi kita parkir sudah sangat penuh teman-teman ya. Nah, kebanyakan ada yang menginap di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Wow. Luar biasa. Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Salam Dumadi. Bapak nuwun sewu, dari mana panjenengan ini? Jadi perkenalkan, nama saya Bademit. Kalau saya pribadi itu dari Banyuwangi. Kebetulan kami saat ini kolaborasi sama teman-teman grup spiritual Ngaji Roso. Nah ini asalnya ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Kediri juga. Jadi di sini kami sekitar 30 orang, cuma masih ada yang dalam perjalanan. Seperti itu. Dari grup Spiritual Ngaji Roso. Spiritual Ngaji Roso Ya. Yang berpusat di Surabaya. Kebetulan bapaknya sendiri dari Banyuwangi. Kalau saya dari Banyuwangi. Nama saya Bademit. Kang, ya, boleh tanya nggak? Tujuan Akang dan komunitas ataupun kesini dalam malam satu suro ini untuk apa, Kang? Nuwun sewu. Jadi kalau untuk malam seperti ini, malam satu suro, jadi kami memang ada niatan khusus, ada hajat khusus, kita ngelap berkah sekaligus mengawali awal tahun yang ke depan, juga mengakhiri masa-masa 1 tahun yang kemarin. Jadi kalau untuk tujuan,
kita di sini ruatan memperbaiki karma masa lalu, membuang hal-hal yang negatif yang sudah terjalani, sekaligus untuk mandi ruatan. Karena di sini kan airnya memang tirta weningnya memang dipercaya dari jejak zaman leluhur, bahkan dari kesehatan juga itu memang setara dengan air zam-zam seperti itu. Jadi kita di sini ngalap berkah sekaligus mandi ruatan, sekaligus nanti meditasi, sekaligus narik sima, narik energi alam yang positif supaya yang ada di dalam diri yang sudah setelah mandi ini dapat energi positif lebih banyak lagi mendapatkan energi dari luar. Nyuwun sewu, Mbah. Niki napa? Oh ini, Ya. ini kalau saya nyebutnya lah bubu. Jadi ini kebetulan yang saya pakai ini memang gaman dari leluhur saya pribadi. Jadi leluhur saya, kalau yang ini memang kami jadikan wadah supaya banyak kan semua umboro yang daripada mereka mengganggu manusia atau mengganggu makhluk di sekitar, menyebabkan kecelakaan, menyebabkan orang yang ada di situ kesabapan atau juga mengarahkan yang tidak-tidak. Jadi bentuknya memang bentuk seperti ini karena memang supaya mereka menarik. Jadi ini seperti magnetnya mereka untuk dijadikan sebagai rumah. Rumah medium, mereka tinggal di sini. Tugas saya mengarahkan supaya hal-hal yang seperti ini, yang negatif-negatif, yang tanda kutip dianggap negatif itu bisa diarahkan untuk hal positif. Misalnya gini, kebetulan di grup kami ini juga ada kegiatan yang namanya pembasmian angkara murka, termasuk santet, termasuk yang kesabapan itu tadi, atau terkena hal-hal negatif. Nah itu kita bukan tanda kutip bekerja sama menomorduakan yang di atas, itu yang di atas, tapi minta izin supaya makhluk ini diberikan izin untuk bisa melawan atau berperang sama yang sesama makhluknya ini. Gitu. Jadi konsepnya itu dijadikan sebagai teman. Kita jadikan sebagai teman, kita jadikan sebagai murid, kita mengarahkan mereka karena terus terang kadangkala sukma umboro itu kan asalnya dari orang kecelakaan, ada orang yang dibuang kayak bayi-bayi itu, tuyul-tuyul itu kan kebanyakan asal tuyul itu kan seperti itu, bayi-bayi yang dibuang, yang diaborsi sama manusia karena mereka tidak diemong, tidak ada yang ngemong, akhirnya diemong sama dukun, diarahkan hal yang negatif, diajari mencuri karena mereka kan sebenarnya sama seperti kita manusia. Mereka membutuhkan baju, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan uang. Karena di dalam dunia mereka itu juga ada yang namanya pasar. Dan mereka membutuhkan itu semua kan nggak bisa kalau sendiri. Akhirnya dijadikanlah kesempatan sama dukun yang begitu-begitu untuk diarahkan ke yang negatif. Dukunnya ya oleh ya DE oleh dimong juga sama mereka seperti itu. Begini, Mbah. Kayaknya kesinian deh. Sorry. Ya. Mojokerto TV minta himbauan dari Mbah untuk kawula muda agar tidak meninggalkan adat budaya Jawa. Ya, benar. Betul. Jadi sama ada perempuannya juga. Jadi yang kami ajarkan itu memang untuk mengajak mereka untuk tidak lupa dengan budaya Jawa, budaya leluhur Jawa. Jadi leluhur Jawa itu bukan mengajarkan kita untuk menjadi dukun, bukan untuk mengajarkan kita untuk tersesat atau mendoakan yang di atas, syirik dan lain sebagainya. Itu kan dianggap seperti itu. Betul sekali. Tapi kami di sini mengajarkan supaya bisa mengenal diri. Aku iki urip dikei sing Gusti iki gawe opo, tujuane opo, digawe opo, terus kudu ya opo. Kebanyakan kan manusia juga ada yang dilema seperti itu. Jadi tanda kutip saya bukan membandingkan diri saya dengan yang lain, enggak. Ini sekedar cerita saja. Jadi kadang manusia kebanyakan habis kerja, tidur, makan, istirahat, kerja, healing dan lain sebagainya. Jadi berkutat di situ saja. Sistem ibadahnya tetap, tapi untuk pengenalan spiritualitas diri dengan yang di atas yang sebenarnya itu
yang kadangkala tidak banyak ditemui. Bukan saya merasa saya yang paling benar, enggak. Ini sekedar sharing saja. Jadi kadangkala, wah saya sudah paling banyak ibadahnya, saya sudah menjalankan apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan yang diajarkan Tuhan. Sebagai manusia ya kadang kita juga tidak luput dari dosa, itu biasa. Tapi hal-hal kayak gitu pasti ada beberapa yang masih kosong. Kosong itu dalam artian, loh saya sudah ibadah tapi kok saya gini-gini aja, kayak kurang. Itu sudah manusiawi. Nah, kita sebagai praktisi di sini bukan mengajarkan mereka untuk menduakan atau melebihi ibadah dari itu terus disangkut pautkan sama gaib dan lain sebagainya. Enggak. Kita justru malah menyandingkan apa yang diajarkan yang diterima masyarakat tentang ibadah dan pengetahuan keagamaan itu kita realkan secara nyata. Makanya kami mengajarkan mereka itu secara logika. Kayak misalnya santet. Santet itu sebenarnya ada logikanya juga. Terus misalnya juga kenapa kok saya merasa merinding kalau di tempat-tempat yang merasa kayak ngeri, angker, itu juga ada ininya. Karena semuanya itu bisa dilogikakan sebenarnya. Nah, kayak misalnya dalam fisika itu ada yang namanya pembelajaran tentang garpu tala. Makanya meditasi itu kan sebenarnya sejajaran frekuensinya manusia. Kenapa harus menghening? Karena supaya bisa sejajar dengan energinya semesta, energi kosmik. Getaran Kayak ya. dari situ, ya getaran itu. Kayak garpu tala itu kan frekuensinya beda sedikit itu sudah gak jalan. Betul. Sininya getar, sini gak getar. Betul, tapi ya. kalau sudah sejajar, itu pasti akan getar. Nah, itulah yang diajarkan di sini. Jadi dalam spiritual Jawa, leluhur kita sebenarnya mengajarkan itu. Mengenal diri, mengenal yang kuasa, setelah itu mengenal alam semesta. Setelah itu mengkolaborasikan. Karena kadang alam itu memberikan isyarat-isyarat, memberikan petunjuk-petunjuk. Bukan dalam artian tanda kutip menunjukkan hal yang negatif. Nah, itu lagi. Kita sebagai manusia, betul-betul menungsone ae, sakoncoan, itu anak sing negatif. Nang burine kita. Jadi, kita tidak boleh mendeskripsikan gaib itu suatu hal yang negatif, syirik dan lain sebagainya. Jadi di sini kita mengajarkan seperti itu, mengenal diri, mengenal jati diri, urip kudu ya opo, kudu diisi opo, terus memperbaiki karma. Karena kalau dalam istilah ajaran kami itu pasti ada karma masa lalu, Betul. bukan dari kehidupan masa lalu ya. Betul, memang konsep kehidupan masa lalu ini masih banyak diperdebatkan karena memang secara nyata memang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Tapi kadangkala ada yang mengalami dejavu. Dejavu itu dalam artian kok saya pernah mimpi kehidupan saya seperti masa lalu kayak gini-gini. Padahal itu sebenarnya memang real. Karena ada beberapa secara pembuktian memang nggak bisa. Tapi kalau dipetakan dalam diri manusia itu sebenarnya ada beberapa jiwa. Jiwa-jiwa ini itu terpetakan jadi 9, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Makanya ada yang bisa mengerogoh sukmo. Merogoh sukmo itu karena memang ada satu dalam dirinya itu melayang, menjelajah. Tapi kenapa setelah itu tidak bisa meninggal? Karena memang satu ini yang akan menetap. Nah, kalau ini keluar, barulah meninggal. Itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang lainnya ini akan bereinkarnasi lagi. Nah, itulah yang kadang kita ajarkan ke mereka. Bisa jadi apa yang sedang mereka alami ini adalah karma dari masa lalunya atau juga dari karma leluhurnya yang kemudian ditangguhkan ke dia, atau juga karma dari leluhurnya karena mengikuti kayak sekte atau apa, iya itu apa namanya, perjanjian kayak apa sih namanya, apa, pesugihan kan ada kan yang bilang memang 7 turunan, nah turun temurun itu. Jadi kita menjelaskan itu supaya bisa diterima secara logika dan mereka mau mempelajari itu, menerima secara nyata logika seperti itu. Itu yang kita ajarkan. Setelah itu, ketika sudah ada beberapa yang sudah terkoneksi sama semesta dan kita memang sering menemui yang ternyata memang itu pilihan semesta dan kita nggak sengaja juga, kita bukan jadi sosokan penentu ya. Karena memang kadang guru itu ada 2, ada guru sejati, ada guru yang dari leluhur. Jadi guru sejati ya kami salah satunya, tapi memang nggak usah menganggap kami guru, kita sharing saja. Tapi kalau guru leluhur ini, guru sejati ini yang akan menunjukkan. Nah, itu kadang-kala ada yang nggak bisa menemukan, tapi melalui kita, kadang kita ajarkan karena diarahkan, terkoneksilah. Nah, dari situ kadang mereka ternyata dijadikan sebagai penebus karma masa lalu, penebus karma leluhur. Setelah itu juga dijadikan sebagai penerus untuk bisa
mendarmakan bakti leluhur. Nah, makanya ada beberapa gaman ini saya juga itu yang diperoleh karena ada titipan dari leluhur supaya bisa meneruskan eh, apa itu? Bukan meneruskan karma ya, meneruskan jejaknya perjuangan beliau, meneruskan eh, hal-hal yang positif dari beliau untuk bisa diteruskan seperti itu. Kemudian untuk komunitas Haji Rasul ini bisa pasrah nggak? Past time itu apa? Pas live. Past life. Pas live itu melihat masa lalu kita seseorang gitu kan. Eh Terawangan. Kita dulu reinkarnasi dari siapa? Gitu. Itu bisa ndaknya pertama tergantung dari yang kuasa memberikan izin atau tidak. Yang kedua itu juga perlu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi nggak harus waktu itu langsung ketahuan. Kadang bisa ketahuan, kadang bisa enggak. Tetap butuh ada yang namanya proses. Terus yang ketiga perlu ada koneksi juga. Jadi mungkin leluhurnya yang di belakang itu bersedia membukakan pintunya untuk bisa ditelusuri lebih jauh. Makanya kami dalam penanganan apapun itu mesti izin sama sedulur papat sama leluhurnya supaya bisa ewang-ewang, supaya bisa kolaborasi sama kita untuk membersihkan dan lain sebagainya. Bah, Seperti itu. maaf, ini pertanyaan konyol. Itu klonung itu untuk apa, Mbak? Ini jadi kadang saya itu jalan sendirian, laku sendirian. Jadi kadang saya sama teman-teman, saya juga kadang laku sendirian. Laku sendirian ini untuk supaya saya bisa aku iki nang dunia iki masih ono wong tua, masih ono dulur, tetep apa-apa kudu awake dhewe. Jadi gak iso bergantung atau jaluk tolong dan sebagainya, tetap harus bisa jalan sendiri. Nah, ada beberapa laku saya sendiri itu untuk bisa urip nelongso jadi jalan sendiri. Jadi dalam kesendirian jalan itu saya ditemani dengan ya sekuntung suara ini supaya saya walaupun saya sadar bahwa saya memang ada Tuhan kan memang lebih dekat dari ini, tapi saya juga harus bisa dari ini bahwa tetap ada yang menemani dari suara-suara itu, pengingat, penenang, terus juga kadang juga jadi penanda buat yang lain. Kadang saking sunyinya tempat itu mereka kayak sendirian juga, tapi kalau sudah keruntung ini mereka datang. Oh ada ini, karena ini identik sama bunyinya ini loh, genta, bukan menyamakannya, seperti itu. Detik ya. Terus itu yang di kantong merah sama kuning itu apa? Ini juga gaman juga pusaka. Cuma dibungkus kayak gini karena ada maknanya tersendiri. Jadi ada yang ditaruh di bungkus hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau juga. Nah, ini yang terakhir, Mbak. Iya. Keistimewaan dari petirtaan Jolotundo ini sebetulnya untuk teman-teman yang mungkin di luar dari Jawa, seperti Bali, seperti yang di Sumatera, keistimewaan dari petirtaan Jolotundo ini sebetulnya apa sih? Oh, ayo bang. Monggo. Jadi mungkin bagi saudara-saudari kita yang dari luar Jawa yang belum mengetahui tuahnya atau sejarahnya, jadi ini sharing bisa melengkapi dari yang sudah ada, dan dari penjelasannya tadi kami juga mohon maaf kalau misalnya ada yang menyinggung atau kurang berkenan ya, atau kurang infonya. Jadi kalau setahu kami di sini itu pendarmaan dari Prabu Erlangga. Jadi Prabu Erlangga mendirikan tempat ini sebagai tempat pensucian untuk sebelum memasuki candi. Jadi pensucian kalau ngarani kalau dalam agama Islam itu wudhu dulu, mandi besar itu. Nah, dulu ini itu hanya dikhususkan untuk kalangan raja-raja, atau setelah itu bergeser atau lengser dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Nah, ini dari sisi tuah energi memang dipilih dari kaki gunung Penanggungan, Pawitran, karena memang itu juga ada filosofinya sendiri. Jadi sebenarnya kan ada dua, di sisi barat itu di sini, satunya di sisi timurnya itu kan ini Candi Belahan yang orang kenal itu biasanya Sumber Teteh. Nah, jadi kalau yang dekat ke sini ya ke sini warganya, kalau yang dekat ke sana ya di sana. Jadi pintu barat ada, pintu timur ada. Jadi masing-masing ada. Manfaatnya itu ya banyak. Dari sisi kesehatan ini airnya memang sudah dites
setara dengan air zam-zam. Jadi kalau sudah kayak gitu airnya udah bagus lah. Walaupun disimpan tahun-tahunan masih banyak energinya, oksigennya. Terus yang kedua dari sisi energi, di sini auranya itu sangat bagus, positif. Jadi kami juga mendatangi tempat-tempat yang juga mengandung energi positif ini sudah mengandung alam. Jadi makanya kami di sini itu kebanyakan tidak pakai sandal supaya bisa nyambung energinya dengan alam. Nah itu yang diajarkan oleh leluhur. Dalam agama juga ada, makanya kadang kan ke tempat itu tidak boleh pakai sandal dan sebagainya, ada beberapa tempat kan. Untuk bisa nyerap. Jadi di sini menyerap energi alam lewat air, mandi seger. Terus dari sisi yang lain itu juga ini apa, awet muda. Biasanya orang bilang buat buka buka aura. Padahal sebenarnya stabilitas aura ya. Aura itu nggak bisa dibuka. Setiap orang sudah punya auranya masing-masing. Cuma distabilkan saja supaya auranya itu lebih bagus. Cuma apapun itu, tempat sebagus apapun, makanya kami dalam ruatan itu mesti diomongin. Sebagus tempat apapun, spesial tempat apapun, dianugerahi sama yang kuasa, dianugerahi sama dewa dewi, dianugerahi sama eyangnya, dianugerahi sama poro rojo, poro ratu. Tapi kalau si manusianya itu masih punya sifat iri, dengki, elek hati, sombong dan lain sebagainya, ketika diruat pun itu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena dia masih punya energi negatif dalam dirinya. Dikasih positif ya positif, tapi hanya sementara. Tapi di sini kalau sudah energi negatifnya dibuang, dikeluarkan, diganti yang positif, selamanya akan positif. Ya memang akan bergantung dengan ini apa, lingkungan dia berinteraksi. Jadi kok ruatan ini makanya tidak hanya 1 kali 2 kali, tetap sering. Jadi itu salah satu manfaat kuahnya. Selain itu juga kadangkala ada yang beberapa eyangnya yang ngikut. Jadi di sini kan pasti banyak. Ini kalau Ngarani itu kayak kota besarnya guys. Kadangkala ada yang pulang wangi itu diikuti, ya ada yang bilang kesababan dan sebagainya. Tapi ini juga perlu diantisipasi. Karena siapa tahu yang ikut itu negatif atau punya tujuan negatif sama manusianya. Jadi ini bukan manfaat sih, lebih ke arah bisa juga manfaat. Karena ada kadangkala di teman-teman kita itu malah ewang-ewang. Tapi ya itu perlu diselaraskan. Jadi di sini juga gunanya detuahnya juga untuk penyelarasan. Air ini kan simbol dari sumber kehidupan. Air dari atas mengalir, kita ambil airnya, kita ambil mineralnya, itu dari sisi kesehatan, dari sisi spiritualisnya, air yang ngalir itu supaya kita bisa ngikut aliran air, tapi tetap harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai kebablasan lali. Nah itu filosofi yang kita ajarkan. Setelah itu dari sisi energinya ini menyesap masuk biar bisa positif ke dalam diri, seperti itu. Oke, Mbah, sembah nuwun sangat atas rawuhnya di Petirtan Jolotundo Ya, dan atas penjelasan yang sangat luar biasa. terima kasih. Salam untuk teman-teman Ngaji Roso dan salam untuk yang di seluruh anggota yang ada di seluruh Jawa dan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Kami dari Mojokerto TV mengucapkan terima kasih atas waktunya, Kang. Rahayu, Rahayu. rahayu, rahayu. Kita lihat suasana di pintu gerbang Petirtan Jolotundo ini, teman-teman ya. Itu juga akan wawancara. Pak, sesuk niku kapan acara untuk kirap untuk anu? Sabtu. Hari Sabtu. Ngomong dengan Kang undang Mojokerto TV. Itu acaranya seperti apa dari awal? Jam berapa? Itu acaranya biasanya itu kan acara ruwet sumber istilahnya Orang desa. iya dari warga 05. Warga 05 itu acara rutin setiap 1 tahun sekali. Nah itu acara arah-arahan dari bawah, dari
apa rumahnya Pak Lolo. Kira Pak ya? Iya, kirap. Itu nanti ada yang bawa kendi itu di Gunung Penanggungan kan. Jam ada- berapa itu? Biasanya jam 8 sampai selesai. Jam 8 pagi. Iya, sampai selesai. Oke. Nah, itu ada 33 titik sumber kan di Gunung Penanggungan ini. Jadi salah satunya Dijadikan Jadi, satu. bahwa di sini didoain oleh sesepuhnya. Hmm. Setelah itu acara intinya di sini biasanya itu apa? Sambutan-sambutan dari kepala desa, dari dinas juga. Untuk hiburan budaya Pak, ada nggak? Hiburan budayanya biasanya itu di rumahnya Pak Polo, di halaman rumahnya, di lapangan kayak tahun kemarin. Oke. Nah, itu biasanya ada acara seni bandengan. Pak Pola yang parkir itu? Iya, Oh, parkir oke, mobil oke. itu ya di situ. Oke. Ada bandengan, ada wayang. Biasanya ada 3 hari. 3 hari biasanya. 3 hari Pak. Ya, cuma kalau tahun ini saya kurang paham untuk acara seperti sama yang tahun kemarin apa enggak saya kurang paham. Oke. Jadi iya lurahnya gimana? Apa? Lurahnya Di sana? di Pak Polo. Iya, di Apollo sedang di sana. Dan di sana. Iya, Kami dari Mojokerto TV Pak, ya. khusus untuk meliput untuk apa namanya ruatan Satu Suro di Petitan Jolotundo. Iya, iya. Sembah nuwun nggih. Sami-sami. Rayu. Monggo, Rayu. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Kita minta keterangan warga. Ternyata memang di ruatan Petitan Jolotundo ini sampai hari Sabtu puncak dari acara ruatan malam Satu Suro di Petitan Jolotundo. Semakin lama teman-teman ya, kita lihat sendiri. Nah, ini berdatangan ya. Wow, luar biasa ini. Wow. Weh, luar biasa Pak, semakin malam ya. Kita lihat di depan ya, di depan kita semakin lama bukan berarti semakin malam bukan tambah berkurang teman-teman, tambah berdatangan seperti ini. Nah, ini Petitan Jolotundo. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Nanti kita akan besok kita akan review lagi atau kita akan kabari lagi suasana terkini di Petitan Jolotundo dalam ruatan Satu Suro di Petitan Jolotundo, Trawas, Mojokerto. Rahayu, rahayu, rahayu.